banyakin baca sholat. Jangan didengerin Pak kalau ada orang yang bilang sholawat Nabi kan katro, sholawat kepada baginda Rasul sudah ketinggalan zaman. Jangan didengar. Kadang orang yang bilang sholawat katanya katro, sholawat Nabi katanya ketinggalan zaman. Kadang dia ngaku agamanya Islam. Saya kira dia bukan orang Islam, dia adalah antek-antek Yahudi yang berkedok Islam. Ceramah udah mulai lapar begini nih. Yang keempat harus kudu diperhatikan, taat nurut bakti manut tunduk kepada perintah suami. Sebab walau bagaimanapun hebat ibadahnya seorang istri, sholatnya rajin, jangankan yang 5 waktu, yang sunnah semua dikerjakan, puasanya jangankan Ramadan, Senin Kemis dijalankan, sodakohnya sudah puluhan juta, berangkat umroh setiap bulan, berangkat haji setiap tahun. Tapi kalau sering nyakitin hati suami, sering bikin jengkel hati suami, alias tidak mendapatkan ridho dari suami, mohon maaf Bu, seluruh amal ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya ditolak mentah-mentah oleh Allah. Dengerin, jangan pura-pura budek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafal wujuda bi Muhammadinil Mahmud wastafahu fakana khaira mab'utsin wa khaira maulud wa atamma makarimal akhlaq. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri. Kagak ada yang amin pisan. Kalau amin tangannya di mana? Ibu-ibu mulut tak amin tangan bari nyomotin kue. Masukin ke tas. Bebe nanti kelupaan, tas semut mulu lagi. Amin. Ntar belum doa. Rabbi shrah li sadri. Amin min HP mulu bocah min aduh. Amin. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil mukhtarumin, segenap para alim, para ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, para sesepuh dan para pinisepuh, baik dari yang tertua sampai yang termuda yang sangat saya hormati. Wabil khususil khusus kepada beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Yanto, mata'anallah bituli hayatih, Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Ki Haji Dimyati. Kita doakan semoga beliau selalu sehat, panjang umur, makin banyak duitnya. Yang mulia Bapak RT, Ibu RT, Bapak RW, Ibu RW, para bapak-bapak haji, ibu-ibu haji, dan para calon-calon haji. Yang aminnya rada kencengan, saya doain tahun depan ada yang berangkatin naik haji. Pengen berangkat naik haji Bu?
Udah daftar belum? Nah, lagi mana urusan? Tapi nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah, betul? Kalau Allah sudah mengatakan kun ibu bapak tahun depan berangkat naik haji, nggak ada yang nggak mungkin. Kunnya Allah beda sama kunnya kita. Kunnya Allah beda sama kunnya pejabat. Kunnya Allah beda sama kunnya caleg. Kalau Allah sudah mengatakan kun, jadi maka terjadilah. Insya Allah jamaah musalla Al-Huda tahun depan berangkat naik haji semua. Ntar di musola sepi, tinggal RT doang sama bininya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa melangkahkan kedua belah kaki kita. Semua ini karena berkat karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Allah gerakin hati kita supaya bisa dapat hadir dalam rangka memperingati kelahiran seorang manusia agung, memperingati kelahiran seorang manusia yang begitu amat sangat mulia. Kelahirannya siapa? The King of the King, the best of the best, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang sekarang ini sedang kita peringati, Pak, kelahirannya bukan sembarang nabi, bukan sembarang rasul. Beliau diberi gelar Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Beliau yang sudah dapat jaminan langsung dari Allah masuk ke dalam surga, Pak. Pak, masih hidup. Emang kalau ngaji mah nggak di mana-mana resepan nama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu digeroin sekali nyaucak kompak dia mana. Kalau bapak-bapak kudu 2 kali juga. Kalau ibu-ibu digeroin sekali nyautnya langsung dia mana. Bu, tuh cakep. Coba dah sekarang ibu-ibunya diam, kita panggil lagi bapak-bapaknya ya. Pak. Kelihatan betukang mancing di rawa. Sholat diajak ngaji, mau kemana Bapak Haji? Oh, mau kencing ya. Kita doain mudah-mudahan kencingnya berjalan dengan lancar. Ada lagi guru yang mau kencing? Haji Yanto mau kencing juga. Kalau banyak yang mau kencing, bagaimana panitia acaranya? Kita stop dulu sebentar, kita kencing dulu berjamaah. Kembali ke lab. Rasulullah sayang dan cinta banget kepada kita semua umatnya, Pak. Lalu bagaimana cara kita umatnya baginda Rasul membalas rasa cinta dan kasih sayang beliau kepada kita semua umatnya? Bahasa orang Jepangnya wakeh carane. Bahasa Jepang itu. Ya Jawa, mulut-mulut siapa, Bu? Yang ngemeng siapa? Mau galak-galak buat Jawa ya Jawa. Bu, banyak caranya. Seueur carana tak kitunya. Aya orang Sunda di dia. Loba. Seueur. Banyak caranya, salah satunya dengan kita selalu menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi, dan kita ekspresikan diri kita dengan selalu membasahkan lidah dan bibir kita dengan selalu mengucap dan membaca sholawat kepada baginda. Bapak-bapak mau berangkat ke kantor, ada yang naik motor, ada yang naik mobil, Pak. Di motor, di mobil baca sholawat boleh apa kagak? Di motor boleh ya Bu RT.
Ibu-ibu nih mau berangkat ke pasar, ada yang naik motor, ada yang naik mobil angkot. Di angkot baca sholawatan boleh? Boleh juga? Hah? Pasar Sipon lagi nyari cabai, bawang, tomat, keperluan dapur, lagi nyari minyak dan sebagainya. Di pasar baca sholawat boleh Pak? Boleh. Pulang dari pasar nyampe di rumah nih, ibu-ibu khususnya masuk ke dapur sambil ngulek cabai, ngulek tomat, ngulek bawang, ngulek baca sholawat boleh? Ilok ngulek boleh juga? Boleh. Sambil ngulek ibu-ibu baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Boleh ngulek baca sholawat? Boleh. Yang baru punya orok, punya bayi, orang sini nyebutnya orok apa bayi? Hah? Orok ya. Baru ngelahirin punya orok. Gimana guru, lancar kencingnya? Alhamdulillah. Wes bablas angine. Sambil nyusuin orok nih Pak, mak-mak boleh Pak bari baca sholawat? Nyusuin orok boleh bari baca sholawat? Nyusuin bapaknya orok? Ayo loh, ayo dah lah, boleh aja kalau bisa mah. Baru anu dikit gua Allahumma main jambak aja pala bapaknya. Banyakin baca sholat. Jangan didengerin Pak kalau ada orang yang bilang sholawat Nabi kan katro, sholawat kepada baginda Rasul sudah ketinggalan zaman. Jangan didengar. Kadang orang yang bilang sholawat katanya katro, salawat Nabi katanya ketinggalan zaman. Kadang dia ngaku agamanya Islam. Saya kira dia bukan orang Islam, dia adalah antek-antek Yahudi yang berkedok Islam. Ceramah udah mulai lapar begini nih, jadi marah aja bawaannya. Tapi jadi semangat ya Pak ya. Nggih napa boten? Wonten wong Jawa ndek kene kata masih semangat, masih kuat, tahlil Allahu Akbar. Di mana ngajinya tuh dia? Terusin baca sholawat, pasti berkah. Wah, ada orang juga di atas. Saya mau tanya Pak, baca sholawat kepada Nabi itu perintahnya siapa Pak? Perintah langsung mutlak dari Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Kita orang-orang yang beriman wajib untuk kita senantiasa bersolawat kepada Nabi. Sekali kita baca solawat kepada baginda Nabi, 10 Allah berikan rahmat buat kita Pak. Alhamdulillah. Orang bisa masuk ke dalam surga karena 2. Maaf, bukannya ngajarin, cuman ngingetin. Yang pertama, orang bisa masuk ke dalam surga karena dia mendapatkan rahmat dari Allah. Yang kedua, orang bisa masuk ke dalam surga karena dia mendapatkan syafaat atau pertolongan. Dari siapa pertolongannya? Dari Rasulullah Nabi kita Muhammad.
terusin baca sholawat pasti berkah. Nih poin yang pertama. Yang kedua, dengan kita memperingati maulid Nabi, ayo kita contoh akhlak Nabi. Begitu amat sangat mulia, luhur, tinggi akhlak budi pekertinya Nabi. Beliau, Bu, jangankan manggil orang lain, manggil istrinya aja panik, indah banget, sopan banget, romantis banget. Gimana Nabi kalau manggil istrinya? Ya Humairati, wahai istriku. Ini mau kemana lagi nih? Nikita Mirzani. Pokoknya kalau ada yang bangun saya bacain aja dah. Wahai istriku yang pipinya agak kemerah-merahan. Tuh Rasulullah manggil istri. Ibu-ibu pernah digeroin dipanggil sama lakinya kayak begitu, ya Humairati. Boro-boro. Tapi saya lihat ibu-ibu tuh, ibu RT pipinya merah banget itu tuh. Kebanyakan pakai blosonnya. Contoh akhlak Nabi. Kalau ada yang ngomong, Pak, saya ini kepala rumah tangga, Pak. Rasulullah punya anak, punya istri. Pak, saya ini anak muda, Pak. Rasulullah juga pernah muda. Pak, saya pedagang, Pak. Rasulullah juga berdagang. Oh, Pak, saya polisi, Pak. Saya TNI, Pak. Rasulullah pemimpin perang di medan perang, betul. Dari segi aspek manapun, baginda Rasulullah bisa kita jadikan contoh. Yang bapak-bapak contoh akhlak Nabi. Tadi Nabi manggil istrinya sopan, indah, romantis banget. Kadang-kadang model kayak kita romantis pas jadi nganten baru doang. Ya ngomongnya aja ogohan banget. Nyebut mulut aja pura-pura nggak bisa. Yang ini muyut capang. Aku uapin ya. Asal chattingan aja. Yang kamu udah mam tiang iong katanya. Ya Allah, Nabi akhlaknya begitu amat sangat luar biasa. Kalau sudah yang jadi suami, kepala rumah tangganya sudah mencontoh akhlak Nabi, baik dari segi ucapan, tingkah laku, perilaku, perbuatan dan lain sebagainya. Yang jadi istri ini juga contoh akhlak Nabi. Baca sejarah, Bu, bagaimana akhlak mulia istri-istrinya Nabi. Kalau istri Nabi dandan bersoleh, berhias, badan dipakein minyak wangi hanya untuk suami. Ini mah kadang-kadang ibu-ibu zaman sekarang beda, rapih, wangi, pas mau pergi kondangan mah arisan doang. Ayo ngaku. Giliran pergi kondangan pakai bedaknya nggak cukup atuh, Pak. Hampir semua pabrik bedak ditempelin di pipinya. Mulai dari bedak dingin Sari Ayu, Ultima 2, bedak Revlon, bedak Mambuh, bedak Mares, bedak Maya, bedak Pipa, B29, Rinso, Autan, sabun colek, Beklin. Pakai minyak wangi, ketek kanan beda, ketek kiri beda, serat. Ada temennya nanya, Pok, lu mau kemana sih? Wangi banget. Kok gua mau kondangan ini. Tuh. Pas giliran tidur sama laki bau curut. Ya. Mana pakai daster somplak. BH ngample sebelah, yang atuh ditindik pakai peniti, lakinya meluk ketusuk peniti. Kasihan banget tuh Pak RT. Bukan RT sini, bukan, sono tempat saya. Ntar selesai memperingati maulid Nabi, rubah akhlaknya, ngomong di depan suaminya, ayang beb, tahukah pipi ini aku bedak-bedaki, bibir ini aku merah-merahi, hanya untuk Pak RT ku tercinta. Iya. Padahal ibu-ibu, Pak, kalau mau masuk surga gampangan dia. Maaf, Bu, bukannya ngajarin, cuman ngingetin. Ini mah kadang-kadang ngajinya rajin banget, giaroh kuat sampai ngutang-ngutang. Mau laki berani banget, ya lu belajis. Ngerti orang sini belajis. Iya, kadang-kadang ibadahnya rajin, sodakonya sampai puluhan juta.
berani banget melotot-melototin suami. Ada di sini sering model begitu, Pak. Pak, insya Allah di sini mah nggak ada. Di sini mah nggak ada. Kalau udah nyampe rumah mah kumat lagi kali. Ibu kalau mau masuk ke dalam surga, maaf Bu, bukannya ngajarin, cuman ngingetin. Tinggal taati, jalani yang 4 ini nih. Yang pertama, taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, hello Bu, dengerin ya, biar ntar kelar maulid, pulang maulid ada oleh-oleh ilmu yang dibawa. Jangan man berkat sama hahaha doang. Yang kedua, puasa pada bulan suci Ramadan kalau lagi enggak haid atau menstruasi. Puasa. Cuma kadang-kadang udah jadi nenek-nenek kagak puasa, alasannya banyak banget. Nenek-nenek tempat saya Ramadan Pak, lagi garas aja tengah hari bolong, lagi makan ayah. Ditanya sama cucunya, "Nek, kok nenek enggak wacan cine?" Tuh, cucunya nanya, "Ya Allah, Neng, gua kan lagi emen." Nenek-nenek emen, buseng deh. Subur banget puasa. Yang ketiga, bisa menjaga kehormatan. Yang keempat, taat nurut, manut tunduk kepada perintah suami. Kalau ada istri yang sudah menjalani atau menjalankan yang 4 ini, ibu tinggal pilih mau masuk surga dari pintu yang sebelah mana. Insya Allah ibu-ibu di kampung apa namanya ini? Ya, Kampung Gagak ya. Insya Allah kelihatan soleha semua, min ahlil jannah semua. Kelihatan kalau orang ahli surga itu Pak, di dunianya mukanya terang bersinar. Tuh kayak mukanya Bu RT tuh. Terang banget, kena sinar matahari dari situ. Cil udah pede banget, gue nih. Taati yang 4 ini nih, Bu. Ya Allah, matanya melotot, dipanggil diem aja. Taati yang 4 ini, insya Allah ibu mau masuk surga tinggal pilih dari pintu yang sebelah mana. Yang keempat, harus kudu diperhatikan, taat nurut bakti, manut tunduk kepada perintah suami. Sebab walau bagaimanapun hebat ibadahnya seorang istri, sholatnya rajin, jangankan yang 5 waktu, yang sunnah semua dikerjakan. Puasanya jangankan Ramadan, Senin Kemis dijalankan. Sodakohnya sudah puluhan juta. Berangkat umroh setiap bulan, berangkat haji setiap tahun. Tapi kalau sering nyakitin hati suami, sering bikin jengkel hati suami, alias tidak mendapatkan ridho dari suami, mohon maaf Bu, seluruh amal ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya ditolak mentah-mentah oleh Allah. Dengerin, jangan pura-pura budeg. Tenang Pak, saya belain Pak. Gimana bapak-bapak ceramah begini, setuju? Tenang Bu, ada lebahnya, ntar sabar. Gampangan ibu-ibu kalau mau masuk surga mah ya Pak ya. Kalau udah berangkat ngaji rajin, sholatnya rajin, sama laki sopan, wah Allah indah banget. Kapan Nabi itu Pak rumahnya kecil 3 kali 4 kali makan kalau ada, kalau enggak beliau puasa. Tapi di dalam rumahnya beliau bisa mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Walaupun rumahnya kecil, nggak kayak rumah kita, tidur di spring bed. Kalau kita mah ada sofanya, ada ruang tamunya. Rasulullah ada AC-nya tuh. Rasulullah rumahnya kecil, tidur pakai pelepah korma, bangun tidur ada bekasnya Pak di wajahnya. Beliau bisa mengatakan rumahku adalah surgaku. Kenapa bisa mengatakan seperti itu? Karena di dalamnya ada harta yang sangat berharga, yaitu istri yang soleha. Hello. Biar selesai maulid, yang kemarin berani bat sama laki, rubah. Entar kelar maulid minta maaf sama lakinya.
Oke. Enggak ada lakinya. Janda. Enggak, nenek-nenek pakai protes. Gua kagak ada lakinya tong katanya. Emang ada janda di sini. Jamur ada jamur. Janda di bawah umur. Jahe ada jahe. Janda herang. Tapi kebanyakan kayaknya jatake ini, Pak. Emang apaan sih jatake? Janda nggak layak pakai. Ya. Asal ditarik kentut, tarik kentut. Ya. Kembali ke lab. Ngomongin apa sih kita? Entar selesai maulid, nyampe di rumah, cari bapaknya anak-anak. Manggilnya apa biasanya Bu RT? Hah, papi? Papi? Ayah, iya. Ada yang ayah, ada yang papi, ada yang abi, ya. Ada yang babalu. Ngapanya lo? Ayah, langsung ambil tangannya, seresek, plok-plok-plok, cium tangannya, setelah udah cium tangan, laki nyampe kaget, buset, kesambet di mana bini gua nih, baru tumben begini. Dia kagak tahu baru hadir maulid di musola Al-Huda. Setelah udah cium tangan, mau kemana guru? Oh iya. Alhamdulillah. Bebe ente kalau sampai pulang sendiala ketukar hatu. Bu, sampai mana tadi ceramahnya ayo Bu RT? Sampai mana ayo Pak? Sampai jatah kek. Janda nggak layak pakai. Udah jadi rawatin itu, udah biarin aja Pak, santunin aja itu mah. Bu, coba kalau saya tanya sampai mana tadi saya ceramahnya isinya? Cakep. Jangan ntar pas ditanya melaki, Bu ono tadi penceramah ngomong apa? Harus diingat. Sayang kalau sampai lupa. Setelah udah cium tangan sama suami, bisikin di telinga suami, ayah. Maafin ibu ya. Ibu banyak salah, banyak dosa sama ayah. Maafin ibu takut kalau ayah nggak ridho sama ibu. Karena kebanyakan istri zaman sekarang Pak udah pada kayaknya kurang open banget sama ridho suami. Berani banget sama suami, apalagi kalau dia udah bisa nyari duit sendiri. Seenaknya, selagu-lagunya, naudzubillahimin. Tetap Bu, kepala rumah tangga ialah Pak, bagaimana saya mau taat sama suami saya, sedangkan suami saya aja nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Maaf Bu, bukannya ngajarin, cuman ngingetin, ibu wajib tetap taat sama suami. Bener, tanya apa sama kiai-kiai yang lain, tanya sama ustadz yang lain, boleh nggak taatnya? Satu, kalau suami ngajak musyrik, menyekutukan Allah. Tuh. Tugasnya apa sebagai seorang istri? Bu Yosab, doain, ya Allah bukakanlah pintu hidayah kepada suami saya ya Allah. Kalau saya rajin ngaji, mudah-mudahan suami saya juga rajin ngaji. Kalau saya suka sholat, mudah-mudahan suami saya juga sering jadi ikut-ikutan sholat. Ya Allah, mudah-mudahan kalau suami saya tahun ini Ramadan siang nyari warteg yang ada hordengnya mulu. Mudah-mudahan Ramadan tahun depan diikutan puasa beneran ya Allah, nggak setengah hari kayak anak-anak. Tuh, doa. Pak, suami saya kerjaannya ngekek botol mulu. Wajib tetap harus taat, kecuali dia ngajak menyekutukan Allah, boleh ibu nggak taat, boleh ditolaknya. Tuh, sampai sebegitunya Pak derajat seorang suami. Maaf Pak, tapi jadi laki biar punya pikiran juga. Tenang, emang ada lebihannya ini. Mentang-mentang apapun
perlu ridho suami, suami seenak udah le dewe, gampang banget ngomong, wah lu kalau gua ngiridoin neraka lu, wah lu enak banget cocotnya. Nggak begitu juga pak, ya Allah, dipanggil matanya melotot, diem aja. Ini mau ceramah begini boro-boro nguntungin balik modal kayak kagak ini mah. Jadi perlu kedua-duanya itu saling mengerti. Maaf bukannya ngajarin, cuman ngingetin. Nabi itu Pak rumahnya kecil, nggak punya apa-apa, bisa mengatakan rumahku adalah surgaku. Istrinya taat sama suami, suaminya juga sangat mengerti atas keadaan rumah tangganya, atas keadaan anak dan istrinya. Suami harus tetap kudu ikhtiar mencari rezeki, mencari nafkah. Ini kadang-kadang udah punya anak, punya istri, bukannya kerja mancing mulu mancing. Ngandelin, ntar bu tenang aja bu, kalau bapak dapat babon menang dapat 3,5. Kalau dapat babon lah, kalau bagong ayo lo agak dapat apa dia. Tetap ikhtiar tetap berusaha mencari rezeki, mencari nafkah. Nggak apa-apa walaupun sedikit, ibu harus disyukuri, sabar. Istri yang solehah ketika suaminya pulang ke rumah ngasih duit 5 juta, syukuri aja udah. Iya walaupun cuman sebulan 5 juta nggak apa-apa, terimain aja bu. Karena kan dulu takutnya kalau dia nggak terima, nggak syukur, itu takutnya dia akan dijebloskan ke dalam api neraka jahanam. Karena dulu baginda Rasul ketika di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah sempat diperlihatkan neraka Pak. Lalu pas ketika baginda Nabi melihat ke neraka, di neraka ternyata kebanyakan perempuan. Bertanya baginda Rasul kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini kenapa di neraka ini kebanyakan perempuan ketimbang laki-laki? Apa jawabnya? Hiya yakfurnal asir. Karena kebanyakan daripada istri-istri tersebut, bu, diterimain aja, sebulan dikasih 20 juta syukuri. Walaupun sehari makan sama sate sama sop syukuri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua termasuk dan tergolong daripada umatnya Nabi yang selalu mengikuti yang ada di Gaga ini. Khususnya kalau kita ingin mencontoh, meniru, mentauladani seseorang, yang pertama harus kita contoh Rasulullah Nabi kita Muhammad. Jangan diikutin kalau ada teman-teman kita yang mereka lebih cenderung mengikuti arus westernisasi, yang kebanyakan mereka sudah tidak lagi mencontoh akhlak Nabi, yang sudah tidak lagi mentauladani akhlak baginda Nabi. Ojo melo-melo, jangan diikutin, keep istiqomah, insya Allah berkah. Nih kayak anak-anak muda kayak begini nih, cakep, ngikutin Rasulullah dari cara berpakaiannya, pakai peci, pakai baju koko, pakai imamah, sorban, pakai sarung, ganteng banget nih. Ini mirip kayak Kim Jong Un. Nih Presiden Korea Selatan tuh, lihat apa matanya, sendal jepit, sendal swallow, matanya sipit, mirip kayak Andy Lau. Iya. Alhamdulillah. Nih lagi nih yang di sebelahnya nih, kayak rampok, lemes banget. Sebelahnya insya Allah saya doain juga Pak jadi Presiden Republik Indonesia. Yang di depan insya Allah jadi Gubernur DKI Jakarta. Oleh yang main HP aja yang nunduk, main game apalagi gedenya jadi penggali kuburan. Ayo lagi ceramah main game aja dari tadi. Oh kira kagak ngeliat kali. Kelihatan masih semua Pak. Saya perhatikan atu. Yang dari tadi nunduk aja saya paham.
Itu sebenarnya bukan mengamati, emang ngantuk. Ntar aja asal ditanya, Pak paham? Kagak pisan. Ayo anak-anak muda, contoh akhlak baginda Nabi. Sekarang ini Pak, mohon maaf, jangankan di kota-kota besar, di kampung-kampung aja anak-anak muda kita, coba lihat dah akhlaknya. Sudah kebanyakan mereka tidak mencontoh akhlak Nabi. Akhirnya apa yang terjadi? Lihat, datang malam weekend, malam Sabtu, malam Minggu, bukannya ngaji, bukannya sowan ke kiai, ke para ulama, dia malah nongkrong di pinggir got. Kadang-kadang bukan cuma sekedar nongkrong doang, bocah sekarang mah alasannya mabar, ternyata pada nyekek botol, ngedrink, ngefly, ngeboat, tripping, giting. Ada yang terbius dengan heroin, morfin, TKW, brandy, whisky, sampanye, bulonye, martini, vodka, AO, sabu-sabu, putau, cipas regal, wine white, wine red, ciu, Raja Wali, mix max, cap orang tua, rokoknya Sinte, Jack Daniel, Jack Label, Captain Morgan, kawa-kawa, Pranadol, Eximer, apaan lagi? Topi miring, tuh kata Kim Jong Un. Topi nencel aja ditenggak juga. Akhirnya bocah tuh Pak jalan di aspal udah pelantar pelintir, matanya udah pada merah. Ditanya sama temennya, wah Kim Jong Un dari mana lo? Saya cuman pengen ngomong kayak begini. Ini kebetulan sound system musolah kita ini Al-Huda kedengeran Pak sampai kemana-mana Pak. Ayo anak-anak muda, teman-teman saya, brother and sister, kalau kita ingin mencontoh, meniru, mentauladani seseorang, yang pertama harus kita contoh Rasulullah. Baca sejarah bagaimana akhlak mulia Rasulullah Nabi kita Muhammad. Udah bukan saat dan zamannya lagi buat kita anak-anak muda, khususnya yang ada di kampung Gagak ini, buat mabok-mabokan. Betul, udah bukan saat dan zamannya lagi buat kita anak-anak muda, khususnya yang ada di kampung Gagak ini, buat narkoba-narkobaan. Betul, sekarang saatnya anak muda di kampung Gagak, bro, masuk masjid, masuk musholla, masuk majelis-majelis taklim. Itu baru anak muda, harapan bangsa, harapan negara, harapan agama. Jangan tepuk tangan. Percuma kalau ibu-ibunya nggak pada tepuk tangan. Ayo Bu, kalau mau bareng-bareng ayo tepuk tangannya 1, 2, 3. Yakin biar siar sekalian. Nih kalau begini cakep, untung panggungnya kuat ini ya. Alhamdulillah. Maaf Pak Janto ya. Berjumpa lagi sama beliau dulu tahun 2015 ya, di sini nih di rumah, di situ rumah beliau, di majelis taklim dulu 2015. Sekarang ketemu lagi, beliau masih awet muda, alhamdulillah. Batu cincin cakep banget itu ya. Biru banget. Boleh narik itu dari tangan RW yang sekarang. Kembali ke lab. Cakep nih kalau anak-anak muda kayak begini nih. Nih, ini pada yang rajin, pada pinter ngaji nih Pak. Nih pemain hadroh nih, subhanallah. Kim Jong Un ini cakep Pak, ngajinya luar biasa. Hah? Gondrong. Kim Jong Un dulu dah, coba mari dah. Coba Bang, bentaran. Nggak apa-apa sini. Nggak apa-apa, gue kempesin nih. Nggak apa-apa, ayo. Bentaran. Ini pinter loh Pak bahasa Arabnya Pak. Nih coba nih saya tes. Bahasa Arabnya 1, 2, 3, 4, 5. Udah jawab aja Kim Jong Un. 6. Tuh kan SD lupa kan. 6 berapa ya? Tis'ah. Sitatun. 7. Tuh katanya anak SD. Makan anak SD kagak bisa kan? Ngeremehin sih. Udah jawab aja, jadinya kagak bisa.
nih bapak-bapak anak kayak anak SD guru katanya. Loh, dia aja udah SMA kagak bisa tuh ya. Guru dilawan sih, lu berani banget. Jadi lupa dia. Nih anak-anak muda harus dicontoh akhlaknya. Jangan sembarangan kata, jangan sembarangan ngomong. Hello, hello. Romana pemain hadro lapar-lapar banget itu. Kita bangga Pak kalau ada anak-anak muda yang dia rajin pada pergi ke pengajian, ya Pak ya. Kita bangga kalau ada anak muda yang rajin pada masuk ke masjid, masuk ke musola. Ini mah kadang-kadang maulidnya rajin, ngajinya rajin, tetap aja tuh musola isinya aki-aki doang. Kadang-kadang yang mukul beduk aki-aki, yang azan, yang qomat, yang jadi imam, yang jadi makmum, nutup pintu musola, yang mati. Ayo anak-anak muda digagak masuk musola, ngomong sama yang tua, jangan aki-aki mulu. Kadang-kadang kesian kita Bu, 3:30 tuh aki-aki masuk ke dalam musola ngidupin mikrofon. Atolah alhamdulillahilladzi ahyana. Kata nenek-nenek bininya depan rumah ngomong, ya mati dan aki-aki, mati dan mati dan. Harus ada anak muda. Kim Jong Un nih masuk musola. Coba sini, sini, ayo sini, nggak apa-apa, sini. Nah ini nih pemain bass, sini bang, sini bang, nggak apa-apa, ayo contoh doang, contoh al-misal, contoh, ya ini dia nyautin mulu juga tadi nih. Ayo coba, ada anak muda masuk masjid, masuk musola, dia yang azan subuh. Anak muda azan subuh, cakep gak Pak? Cakep. Coba bang, azan subuh. Ada mic satu lagi, Kim Jong Un tolongin mic itu. Iya, monitor, coba azan subuh. Iya, iya azan subuh. Coba, tadi lu berani banget nyaut-nyautin mulu. Coba azan subuh, ayo. Coba, tuh 2, 3. Hah? Nggak biasa. Dia orang ke masjid lu ya. Jadi biasa jadi. Coba azan subuh, pasti bisa. Ya. Tenang, Bang Gondrong abis ini. Bang Gondrong abis ini. Iya, yang Romano pada berani-berani buat di situ Pak, kita panggil ke sini. Coba di sini mentalnya ada apa kagak? Coba ayo. Ayo. Ayo, lama banget ya. Dia durasi ini. Ayo. Enggak apa-apa, ayo. Ayo buruan, lama banget dah. Tuh 2, 3. Coba, ayo azan subuh. Lupa ya. Allahu Akbar, Allah. Langsung aja, as-salatu khairum minan naum. Lamaan. Tadi berani banget nyautin mulu ini dia Pak. Letak letuk. Makanya gua hampir kesel tadi. Ayo coba, ayo. As-salatu khairum minan naum. Apaan? Nauh apa naum? Naum. Ayo, naum, coba ulang sekali lagi. As-salatu khairum minan naum. Ya, jawabnya shadaqta wa barakta wa ana zalika minasyahidin. Anak muda yang azan subuh ada gregetnya Pak. As-salatu khairum minan naum. Tuh, cakep. Jangan masjid musolahnya doang keren, isinya aki-akimu. Anak mudanya masuk masjid, masuk musola,
azan kayak begini cakep, azannya enak, solawatannya juga enak. Pinter solawatannya ini Pak, pinter kan solawatan Bang, pinter. Bahasa Arabnya saya yakin gak kalah sama Kim Jong Un. Kalau Kim Jong Un tadi pinter bahasa Arab, walaupun cuman wahid, isnen, salasa, arba'ah, coba kamu jangan mau kalah tes bahasa Inggrisnya. Ayo coba, ayo. Siapa namanya Bang? Bisikin aja, bisikin. Fajar. Iya, Fajar. Coba Bang Fajar. Bahasa Inggrisnya atu. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 99. 99, Hah? Nenen. Mentang-mentang 99 nenen. Tepuk tangan buat Bang Fajar. Terima kasih ya. Ini anak-anak muda, harapan bangsa, harapan negara, harapan kiai-kiai kampung, harapan ustadz-ustadz kampung. Karena kalau bukan generasi muda, siapa lagi yang akan nerusin ya Pak ya? Iya Pak iya. Makanya kadang kalau suka ada anak muda cerita curhat sama saya, ada orang tua kolot di kampung itu, Romana kagak mau digantiin pisan, apa-apa dia, nggak ada regenerasinya. Ya emang dia kagak bakalan mati. Dan kalau dia mati, anak mudanya nggak dididik, siapa yang akan melanjutkan estafet perjuangan? Betul apa betul? Harus ada regenerasi, karena setiap kita pasti bakalan mati, nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi Pak, pasti bakalan jiun. You understand jiun? Iya kan, kalau dari pertama kepanjangan Bu RT, jadi kita singkat aja jadi jiun. Dari pertama innalillahi wa inna ilaihi, jadi kita singkat belakangnya aja jiun. Ini bakalan jiun gak orang gagak nih? Jiun pasti. Oh Pak, saya udah diisi ilmu kebal Pak, badan saya udah gak mempan dibacok Pak, senjata senapan Maryam bom udah gak mempan di badan saya Pak, rambut saya udah gak mempan dipotong Pak. Mati. Orang yang jagoan banget mati. Orang yang kaya banget, duitnya puluhan juta sampai triliunan, mati. Apalagi yang miskin banget. Pendalilnya jelas, udah sering banget dibacain. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Presiden mati, tukang Pepsoden. Gubernur mati, tukang bajigur. Camat mati, tukang tomat. Lurah mati, tukang gurah. RT tukang nete. Mama gue dapet mati lo, katanya mati lo, useng deh, bakalan mati. Kalau kita udah mati nggak punya generasi Pak, hancur. Iya Pak iya, bener apa betul? Harus ada regenerasi. Walaupun Romana sekarang rada meeng dikit nggak apa-apa Pak, ngerti meeng. Orang sini ngerti meeng, rada miring dikit, iya. Ngaji rajin, mabok jalan terus, bagian Pak. Ntar kalau dia udah bosan berhenti. Iya Pak iya. Lah itu Abu Jahal yang nasihatin bukan kiai lagi Pak, langsung Rasulullah. Tapi belum Allah bukakan pintu hidayah sampai gini hari, sampai mati dia. Akhirnya meninggalnya nggak membawa
iman. Tugas kita para pendakwah, kiai, ustaz, cuman menyampaikan, yang memberi hidayah Allah. Nggak bisa maksa Pak. Maaf, bukannya ngajarin, cuman ngingetin. Nggak bisa ada orang lagi mabok kita bilang, wah lu neraka, neraka, neraka. Belum tentu. Kalau dia pulang mabok, perjalanan pulang dapat hidayah, terus dia tobat minta ampun kepada Allah, ketabrak mobil, dia mati Pak. Lah husnul khotimah, udah tobat, nggak ada dosanya. Iya Pak, iya. Ketimbang mereka yang katanya ahli ibadah, yang katanya sholatnya rajin, kerjaannya sukanya ngomong-ngomongin orang mulu, sukanya ngefitnah orang mulu, menfitnah saudara, menfitnah tetangga, kerjaannya suka memutuskan tali silaturahim. Yang katanya ahli ibadah, pas lagi ngefitnah orang jiun, mati dia. Entar di alam barzaknya digedikin sama malaikat nakir. Amit amit, na'udzubillah, summa na'udzubillahi min. Dengan kita memperingati maulid Nabi, maaf, bukannya ngajarin, cuman ngingetin harus ada perubahan. Yang maren-maren tanpa kita sadari kita suka ngejelek-jelekin orang. Ada nggak di sini model begitu Pak? Insya Allah nggak ada. Harus dirubah. Iya ya, saya aja masih nggak baik kok masih ngejelek-jelekin orang. Iya ya, kok saya masih suka ngomongin rumah tangga orang, rumah tangga saya aja masih nggak baik. Hello, hello, saling introspeksi diri. Yuk, contoh akhlak baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, mari kita baca sholawat. Semoga dengan sholawat yang kita baca, kelak kita diaku sebagai umatnya Rasulullah, bukan hanya mengaku sebagai umatnya Rasul. Amin ya Rabbal. Sambil diiringi sama tim hadroh kita. Vokalisnya ada, wah, Kim Jong Un. Sini bareng duet, nggak apa-apa sini, nggak apa-apa, jangan malu. Dia orang kata sini, kuat tuh, kuat, nggak apa-apa. Ya kagak nurut pisan bocah, susah. Wes angel bocah sekarang mah. Coba sekali lagi Pak ya, Kim Jong Un sini, duet. Nah begitu, harus nurut biar berkah. Pegangin. Buset. Iya. Bang, tanya Pak mau sholawatan apa gitu. Megang mic aja begitu, begini. Nah, Pak mau sholawatan apa? Pak, mau sholawatan apaan Pak? Sholawat apa Pak? Malu Guru, aduh. Hah? Malu. Jangan malu-malu lah. Bu, mau sholawat apa Bu? Emang kayak kita begini Guru sih. Iya. Cip itu dah Pak. Iya. Ayo tanya sama ibu-ibu. Bu, sholawatan apaan nih Bu? Lah diem aja Guru. Iya. Gimana? Tanya lagi. Bu, sholawatan apaan nih Bu? Komarun katanya Guru. Iya, Komarun ya. Guru silat kali gua. Ayo. Komarun. Depannya dulu. Wa ajmalu min. Saya nggak bisa Guru. Nggak bisa mawal Guru. Ayo langsung aja Komarun ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Qamarun sidna nabi qamarun وجميل سيدنا النبي وجميل. Ayo semuanya. قمرون
وجميل سيدنا النبي وجميل وكنف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله وكنف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير ayo semuanya Qamarun يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله 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 على نور اللهم صل عليه الله 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 على نور رسول يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى يا الله يا رب بلغ مقاصدنا يا الله واغفر كل ذنبنا يا رب ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا رب Maafin atas segala kekurangan. Yang benar itu datang dari Allah, yang salah itu datang dari Al-Fakir yang bodoh ini, yang doif, yang banyak salah dan dosanya ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.